Udah jadi host kalian. Siap, makasih Nah, Bu. silakan. Oke, sama-sama. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Sebelumnya saya mohon izin untuk mematikan kamera. Pada pertemuan hari ini, kami dari kelompok 5 akan membahas chapter 9, yaitu Performance Management. Di share screen tolong di itu aja. Tadi saya belum setting. Ya, baik Bu. Sudah bisa share screen, teman-teman? Bisa, ya enable. Sudah di-enable? Oh, udah bisa. Oke. Malam hari ini kita akan membahas chapter 9, yaitu Performance Management and Appraisal. Anggota kelompok kami terdiri dari Ma'ruf Gustomo, Kezia Kristiana, M. Rian Taufik, Sajidah Putri, dan saya sendiri Latifah Rahmi. Next slide. Next. Next slide. Mas Rian, tes. Sorry Bu, error ini PowerPoint-nya. Mungkin bisa menggunakan yang versi PDF ya? Atau share. ya Kezia ya? Di pertemuan kali ini ada 6 learning objective yang diharapkan. Itu pertama, mendefinisikan proses manajemen bahkannya dengan performance appraisal. Lalu yang kedua itu mendeskripsikan proses appraisal itu seperti apa. Yang ketiga, menentukan standar performance appraisal yang efektif. Keempat, mendevelop dan terakhir itu pro kontra mengenai penggunaan penilai yang berbeda untuk menilai kinerja seseorang. Next slide. Oke. Performance appraisal sendiri artinya mengevaluasi kinerja seseorang sehubungan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Di buku kita, pada gambar 91, itu dijelaskan, ditampilkan
salah satu bentuk performance appraisal. Meskipun di contoh ini bentuknya formulir penilaian, namun gambar ini hanya menunjukkan salah satu cara melakukan appraisal, karena pada dasarnya performance appraisal sendiri tidak terbatas dalam sebuah formulir. Next. Ada 3 tahapan dalam performance appraisal. Pertama, dengan menetapkan standar kinerja yang harus dicapai pegawai. Kedua, menilai performa atau kinerja pegawai yang sebenarnya dengan membandingkan antara capaian pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberikan feedback kepada pegawai dengan tujuan atau harapan agar bisa membantu pegawai mengatasi kekurangan kinerjanya atau untuk pegawai yang sudah lebih baik kinerjanya agar bisa untuk terus perform dengan performa yang baik. Seperti itu. Next. Lalu untuk apa sih dilakukan performance appraisal? Ada 5 manfaat dalam performance appraisal. Yang pertama, performance appraisal bisa digunakan sebagai dasar pembayaran gaji atau bonus untuk pegawai, dijadikan sebagai landasan untuk promosi pegawai, atau juga bisa dijadikan landasan dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan seorang pegawai. Lalu performance appraisal ini juga menghubungkan performance management pada tujuan sebuah perusahaan. Performance appraisal itu memegang peranan penting dalam performance management proses. Kenapa? Karena dalam performance management ini berarti harus selalu memastikan bahwa kinerja setiap pegawai dan timnya itu harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Bagaimana sebuah tim atau seorang pegawai bekerja dan dampak dari kinerja itu terhadap tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga itu dari performance appraisal itu manajer bisa membuat sebuah perencanaan dalam mengatasi kekurangan atau mendorong hal-hal positif yang telah dicapai oleh pegawai. Nah, saat manajer melihat sebuah kekurangan dalam kinerja pegawai ataupun melihat kelebihan yang diberikan oleh pegawai, maka harus segera diambil tindakan untuk memperbaiki atau memberikan reward seperti itu. Selain itu, performance appraisal juga bisa dijadikan alat dalam perencanaan karir pegawai. Dan terakhir, performance appraisal ini dapat digunakan untuk menentukan training seperti apa yang dibutuhkan pegawai dalam memperbaiki kinerja atau pengembangan apa yang dibutuhkan agar kinerjanya bisa terus meningkat. Next. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan performance management? Performance management itu serangkaian proses dalam proses mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan kinerja individu dan tim agar selaras dengan tujuan perusahaan. Next. Menentukan tujuan pegawai dan performance standar. Dalam menentukan target pegawai dan standar kinerja yang harus dicapai, perusahaan atau manajer perlu menentukan itu numerical goals, artinya target yang ingin dicapai itu harus jelas dan bisa ditentukan. Idealnya tujuan seorang pegawai merupakan turunan dari tujuan perusahaan dan tujuan itu bisa berkontribusi pada tujuan perusahaan juga gitu. Lalu berikutnya, meeting quality and quantity kriteria, suatu kriteria dengan kualitas dan kuantitas pekerjaannya. Yang terakhir itu, mastering kompetensi. Manajer itu harus tahu bagaimana kompetensi seorang pegawai yang nanti akan bermanfaat dalam menetapkan kinerja yang mana yang bisa dan harus dicapai oleh pegawai yang bersangkutan. Next slide. Ada singkatan dalam effective goals itu atau tujuan itu ada SMART. Pertama itu spesifik. Spesifik itu menyebutkan secara jelas hasil yang diinginkan. Yang kedua measurable atau terukur, berapa yang harus dicapai. Yang ketiga attainable, dapat dicapai.
lalu relevan, sesuai dengan tujuan perusahaan, timely. Di sini menggambarkan deadline dan milestone dalam rangkaian pekerjaannya. Next slide. Cara untuk mengatur effective goals itu pertama harus menentukan specific goals. Biasanya pegawai yang menerima atau memiliki tujuan yang jelas, kinerjanya akan lebih baik dari pegawai yang tidak ditetapkan tujuannya di awal pekerjaan, kayak gitu. Lalu ada yang kedua, measurable goals. Sebuah tujuan atau target itu harus ditetapkan standar kuantitatifnya, terukur. Di sini juga termasuk menentukan kapan deadline-nya, kapan deadline sebuah pekerjaan harus diselesaikan, kayak gitu. Lalu ada berikutnya itu kriterianya challenging but doable atau achievable. Target yang diberikan kepada pegawai itu harus menantang, namun di sisi lain juga harus realistis dan bisa tercapai. Yang keempat itu encourage participation. Biasanya dalam penetapan target yang melibatkan pegawai, performanya itu akan lebih baik daripada pegawai yang tidak dilibatkan dalam penentuan target, seperti itu. Next slide. Ada peranan penting job description dalam penilaian kinerja ini, yaitu di dalam job description itu seharusnya apa yang akan dinilai oleh manajer atau atasan pada akhir tahun atau biasanya 2 kali setahun dalam penilaian kinerja itu dicantumkan dalam job deskripsinya, seperti itu. Next slide. Siapa saja yang melakukan penilaian atau pricing, itu ada peer appraisal, rating komite, self-rating, appraisal by subordinates, dan ada feedback. Lalu peer appraisal itu seperti apa sih? Peer appraisal sendiri biasanya dilakukan oleh rekan kerjanya, seperti itu. Jadi satu orang memilih rekan kerja yang akan menilainya. Nanti setelah dilakukan penilaian akan ditetapkan oleh atasan. Biasanya sih seperti itu. Lalu ada rating komite, itu biasanya terdiri dari atasan langsung si pegawai ditambah dengan beberapa atasan lain, supervisor yang lain, kayak gitu. Ada yang menarik dari penilaian di sini, salah satunya itu self-rating. Pegawai bisa memberikan penilaian terhadap kinerjanya sendiri, namun berdasarkan hasil studi itu biasanya berkorelasi negatif antara penilaian yang diberikan yang bersangkutan kepada performa yang telah dia berikan, seperti itu. Oke, demikian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kezia. Mohon maaf, Ma'ruf. Silakan. Terima kasih, Saudari Latifah. Tadi sudah dijelaskan oleh Latifah tentang 3 bagian dari performance appraisal. Yang pertama ada setting standar, yang kedua ada assessing performance, dan yang ketiga ada providing feedback. Jadi membuat standar, menilai performa yang sesungguhnya, dan juga memberikan umpan balik atau feedback. Nah, terus gimana sih teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam menilai suatu performa pegawai? Nah, di buku Dassler kita dijelaskan beberapa teknik tradisional, ya kan? Nah, pada intinya ada 2 dimensi utama dalam teknik-teknik yang digunakan dalam mengukur performa pegawai. 2 dimensi tersebut adalah yang pertama, kita harus tahu performa apa yang diukur. Apakah berupa indikator kinerja tertentu atau berupa sifat pegawai yang harus dia capai. Yang kedua adalah bagaimana cara mengukurnya, apakah menggunakan skala 1-5, apakah menggunakan skala 1-100, ataukah presentasi segala macamnya. Jadi 2 poin penting dalam penilaian adalah yang pertama kita harus tahu
bagaimana apa performa yang diukur, dan yang kedua kita harus tahu bagaimana performa itu diukur. Nah, saat ini dengan adanya perkembangan IT, kita udah sangat terbantu dalam melakukan teknik-teknik penilaian performa pegawai ini. Misalkan kita di Kementerian Keuangan, kita udah punya e-performance ya kan, e-performance yang mana dia akan sangat membantu kita mengukur keselarasan antara kinerja organisasi dan kinerja kita, dan terskalakan dengan cukup baik ya kan. Nah, kemudian apa yang dijelaskan di Dassler, teknik-teknik apa yang dijelaskan di Dassler gitu kan. Yang pertama adalah ada graphic rating scale method, ada alternation ranking method, ada force distribution method, ada critical incident method, ada narrative form, behavioral unsort rating scale atau BARS ya. Ada mixed standard scale, ada computerized and web based performance appraisal and electronic performance monitoring. Oke, selanjutnya, yang pertama ini adalah metode yang paling sering digunakan ya kan. Kita mengukur menggunakan skala, metode skala. Ini disebut dalam teori bernama graphic rating scale method. Nah, mereka dalam metode ini menggunakan sejumlah indikator kinerja atau sifat yang harus pegawai capai dengan cara mengukur rentang nilai untuk tiap-tiap indikator kinerja atau sifat tersebut. Nah, misalkan ini ada dua contoh yang di sebelah bawah yang posisi sebagai koki pizza ini, dia punya tugas utama untuk maintain adequate inventory of pizza dough, ya kan? Nah, di sini dia menggunakan 3 indikator, cuma 3 indikator nih yang berdasarkan kegiatan kegiatan terperinci yang dia lakukan. Nah, apakah membutuhkan perbaikan, apakah memuaskan atau sangat memuaskan. Nah, bisa diukur berdasarkan kegiatan rinci dengan skala yang sifatnya kualitatif. Nah, atau kita bisa menggunakan model skala berupa angka seperti ini yang sebelah kanan. Nah, dia mengukur secara sifat ya. Misalkan bagaimana sih cara komunikasinya dia. Nah, terus kemudian diukur skala 1 sampai dengan 5. Sebenarnya itu skala 1 sampai 5 bisa dikuantitatifkan juga. Cuma sebenarnya perbedaan antara yang kanan sama yang kiri itu yang menggunakan skala, dia menekankan adanya kuantitatif dalam penilaian ini, dan adanya mengeneralisir ya, atau sifat-sifat dari indikator tersebut. Nah, sedangkan yang sebelah kiri kita bisa melihat bahwa graphic scale method itu bisa digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat mendetail, bahkan rutin sehari-hari. Kayak misalkan secara harian, atau mingguan, atau bahkan periodik secara bulanan. Gitu. Ini yang paling sering kita gunakan. Nah, ada beberapa elemen yang di sini ya. Yang paling atas ada nama dari yang bersangkutan, kemudian tanggung jawab pekerjaannya apa aja, terus hasil dari pekerjaan yang dia harus capai apa, kemudian baru masuk ke skala-skala pengukuran seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya alternation ranking method. Nah, simpelnya adalah teknik ini memeringkatkan pegawai dari yang mendapatkan penilaian tertinggi hingga penilaian terendah dari satu indikator kinerja atau sifat. Misalkan kinerja pegawai ketepatan waktu pengantaran GoFood atau mitra GoFood. Nah, kita bisa membuat ranking, mana sih mitra yang paling cepat, mana sih mitra yang tidak cukup cepat. Nah, kita bisa menggunakan metode ini dalam mengukur kinerja. Nah, ada tipsnya juga nih, kalau misalkan pertama kita bisa memilih mana sih yang paling mempunyai penilaian tinggi. Nah, kemudian kita bisa lebih mudah untuk mengukur pemeringkatan ini, bukan 1, 2, 3, tapi bisa kayak kita pilih yang tertinggi dulu, terus kita pilih yang paling jelek. Kalau misalkan itu berupa sifat, misalkan sifat komunikasi, itu kan sangat general ya. Jadi kita bisa kayak pilih yang paling bagus dulu, nomor 1, terus kemudian kita loncat ke paling akhir, paling nomor 20 misalkan. Nah,
Begitu juga setelah ini selesai, kita lanjutkan nih. Berarti kita isi yang nomor 2, yang tertinggi yang nomor 2, terus kita loncat di nomor 19, berarti kedua paling jelek. Nah, begitu terusnya 3 ke 18, 4 ke 17, dan seterusnya sampai ketemu tengah. Nah, ini lebih menekankan apa ya, untuk terbentuk pemeringkatan yang lebih objektif gitu ya. Oke, next. Oke, ada juga nih namanya metode paired comparison method. Nah, metode ini intinya adalah membandingkan pegawai. Di sini ditentukan 2 pegawai ya, untuk menentukan pegawai mana yang lebih unggul antara 2 pegawai yang dibandingkan terhadap dalam satu indikator kinerja atau sifat. Nah, misalkan di sini dicontohkan ada Art, Maria, Chuck, Diane, Josh. Nah, tanda plus ini menunjukkan bahwa Art lebih unggul daripada Maria gitu. Nah, tanda min menyebutkan berarti Maria lebih kurang atau tidak lebih unggul daripada Art. Seperti itulah. Nah, ini juga dikelompokkan per indikator kinerja atau sifatnya. Kemudian selanjutnya ada metode force distribution method. Nah, force distribution method ini kita punya persentase di mana mengklasifikasikan pegawai, misalkan 20% dari seluruh pegawai itu kita anggap sebagai pegawai dengan berkinerja sangat baik. Kemudian 70% kita anggap sebagai pegawai yang memiliki kinerja rata-rata, kemudian terakhir adalah 10% yang memiliki kinerja di bawah rata-rata. Nah, kita udah punya presentasinya dulu nih. Misalkan dari contoh ada 20, 70, 10. Nah, dari persentase yang kita punya ini, kemudian kita kelompokkan dari misalkan kita punya beberapa indikator, kita kelompokkan nih. Ada pegawai yang masuk ke kategori 20%, yang mana dia sangat baik. Ada yang kategori yang 10%, yang kategori yang kurang baik. Nah, ini juga bisa digunakan dalam pola karir dari pegawai. Nah, beberapa organisasi menggunakan force distribution method ini. Konsepnya apa? Bahwa akan terjadi dinamika psikologi yang sangat intrik lah di pegawai, karena akan tertekan sekali nih pegawai yang berada di 10%. Nah, poin sebenarnya adalah dengan menggunakan skala ini agak susah untuk mengukur yang 70%-nya. Padahal 70% itu range yang sangat jauh. Jadi kita tidak bisa mengukur secara rinci bagaimana pengelompokan dari 70% ini. Nah, ini adalah kekurangan dari force distribution method. Oke, kemudian selanjutnya adalah critical incident method. Nah, critical incident method ini adalah kita mempunyai sebuah tabulasi dari poin-poin kritik atau poin-poin penting atau peranan penting, baik itu yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. Nah, poin-poin penting yang bersifat positif dan negatif yang berkaitan dengan kinerja tadi kemudian dikumpulkan untuk kemudian bisa digunakan dalam penilaian kinerja. Misalkan di sini dicontohkan adalah dalam tugas schedule production for plant, berarti pabrik ya, berarti produksi, jumlah produksi untuk suatu pabrik, kapasitas produksi gitu kali ya. Nah, targetnya itu 90% dari personil SDM dan peralatan dari pabrik, mesin-mesin pabrik itu terutilisasi dengan baik. Nah, ternyata critical point-nya, peran pentingnya, manajer operasinya misalkan ya, dia bikin sistem baru tentang penjadwalan produksi. Nah, yang mana mengurangi keterlambatan order 10% ya dalam sebulan terakhir, dan meningkatkan utilisasi mesin selama 20% ya dibandingkan dengan bulan terakhir. Nah, ini adalah capaian positif ya dari pegawai tersebut, sehingga tabulasi ini dirangkum yang nanti bisa menjadi pertimbangan penilaian. Nah, oke.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa cara penilaian lagi. Selanjutnya itu dari narrative forms. Narrative forms ini merupakan bentuk penilaian yang tertulis yang biasanya ditulis dalam bentuk narasi. Bisa dilihat dari sebelah kanan, contohnya appraisal dari coaching worksheet. Di sini supervisor menilai penilaian tentang kinerja masa lalu karyawan, serta perbaikan yang dibutuhkan. Jadi semuanya itu dilakukan secara tertulis saja, secara narasi. Selanjutnya ada behaviorally anchor rating scales. Behaviorally anchor rating scale ini merupakan skala peringkat yang berdasarkan perilaku yang terlibat. Jadi kita bisa lihat di sebelah kanan contohnya ada peringkat dari 1 sampai 10. Itu kita peringkatkan berdasarkan dari semakin tinggi skornya, maka semakin bagus kinerja dari tindakan yang dilakukan oleh employee tersebut. Nah, gimana cara membuatnya? Yang pertama, step 1-nya itu write critical incidents, atau menulis insiden kegiatan yang kritis. Incidents di sini itu dimaksudkan berarti bukan hal yang buruk, ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, insiden itu bisa dalam bentuk kegiatan yang efektif maupun tidak efektif. Jadi kita kumpulkan dulu. Lalu yang kedua adalah develop performance dimension, atau mengembangkan dimensi kinerja. Nah, dari mengembangkan dimensi kinerja ini kita kelompokkan dari beberapa insiden ini. Kita kelompokkan misalnya masuk ke dalam jenis komunikasi atau masuk ke dalam jenis sales. Nah, lalu step yang ketiga ada reallocate incidents, atau mengalokasikan insiden tersebut. Jadi kita memverifikasikan ke tim yang bersangkutan, misalnya kita kegiatannya itu kita sangkutkan ke tim humas ataupun ke tim sales. Apakah ini memang bersangkutan dari step 2 ini kita kelompokkan kegiatannya atau tidak. Lalu yang step keempat ada scale the incidents. Kita sudah mulai bisa melakukan pemeringkatan dari step keempat ini. Dari 1 sampai 10 kita mulai urutkan bagaimana insiden-insiden ini kita mau nilai. Lalu step yang kelima adalah develop a final instrument. Setiap penilai pasti bisa bias ya penilaiannya, jadi kita bisa meminta kepada beberapa departemen yang bersangkutan untuk menilai juga. Selanjutnya ada mixed standard scales. Nah, bedanya dengan yang bar sebelumnya itu adalah kalau mixed standard scales ini hanya dalam bentuk beberapa saja. Kalau bars yang tadi itu bisa kita lihat tadi bisa dari 1, bisa 10, bisa 7. Kalau bars ini, mixed standard scales ini hanya 3, bisa kelihatan dari contohnya sebelah kanan. Contohnya the quality of work, conscientiousness, lalu ada get along with others. Itu kita hanya nilai 3. Nah, kenapa hanya 3? Karena tujuannya biar bisa lebih fokus kepada penilaian tersebut dan penilaiannya tidak akan bias. Selanjutnya ada manajemen by objective. Ini beberapa perusahaan juga masih menggunakan sistem penilaian ini. Manajemen by objective ini generally kita melakukan penilaian berdasarkan kita bisa mengachieve goals dari employee tersebut. Bisa goals dalam day-to-day basis-nya atau goals secara keseluruhan dari perusahaan. Lalu cara penilaian yang lain ada computerized and web-based performance appraisal. Nah, kalau yang ini itu kita sudah bisa melakukan penilaian melalui komputer, lalu kita lakukan day-to-day secara berurutan, dan akan dikelola oleh software yang sudah dibuat oleh karyawan dari perusahaan tersebut. Ini contohnya bisa ada review Snap sama Trackstar. Dia jadi kelihatan kalau misalnya kita melakukan penilaian ataupun melakukan goals-goals-nya setiap harinya. Lalu ada electronic performance monitoring. Ini berbeda dengan yang sebelumnya ya, karena electronic performance monitoring ini hanya melihat
Jadi karyawan penilai bisa melihat komputer yang digunakan oleh employee tersebut. Jadi kalau misalnya kita melakukan kegiatan pekerjaan, penilai bisa melihat bahwa ini karyawan kira-kira bekerja atau enggak, berapa lama dia bekerja secara online. Atau misalnya emang dia tidak bekerja juga kelihatan, tapi pasti ada batasan-batasan tertentu dan tidak bisa langsung melihat secara aslinya layarnya bagaimana, tapi hanya bisa melihat waktu dari waktunya saja software apa yang dibuka. Ini contohnya jadinya appraisal in practice. Kita sebenarnya nggak hanya bisa mengambil satu aja, kita bisa campur-campur beberapa dari penilaian-penilaian itu. Jadi nggak harus berpatok pada satu jenis cara penilaian, tapi kita bisa mencampurnya. Lalu kita akan membahas dealing with appraisal problems and interview. Dari dealing with appraisal problems and interview ini kita akan membahas 4 bahasan, yaitu potential appraisal problems, guideline for effective appraisal, appraisal and the law, lalu managing the appraisal interview. Nah, saya akan membahas tentang potential appraisal problems. Pasti dalam menilai kita akan ada masalah-masalah dalam penilaian. Nah, yang pertama itu ada unclear standards. Nah, unclear standards ini bisa kita artikan sebagai cara penilaian yang tidak jelas ya istilahnya. Bentar. Jadi terkadang ada rating scale yang bersifat objektif, bisa karena penyusunan alat ukur penilaiannya salah atau tidak adil. Jadi misalnya kita bekerja di departemen sales, tapi yang dinilai itu bagaimana kita mengolah data saintifik secara IT atau bagaimana, itu istilahnya kan sudah tidak adil ya. Maka dari itu kita bisa menggunakan performance yang khusus. Jadi kita melakukan penilaian berdasarkan sistem yang sudah dikhususkan untuk kita hanya boleh menggunakan penilaian untuk marketing itu sendiri. Lalu yang kedua ada halo effects. Ini halo effects ini jadi kita bisa the influence of raters general impression on ratings of specific rating qualities. Jadi kadang misalnya kita mengelola data-data yang kita menilai data yang apa ya istilahnya? Oh, kita menilai data yang memang general. Seharusnya kita menilainya secara spesifik. Misalnya kita harusnya menilai hanya sales-nya aja, tapi ternyata kita menilai secara kepribadian semua orang itu bagaimana dia melakukan pekerjaannya, apakah dia buruk atau tidak. Padahal harusnya kita menilai secara spesifiknya, apakah dia sales-nya bagus, komunikasinya bagus, tidak secara generalnya, apakah dia emang baik sebagai keutuhan karyawan. Lalu ada central tendency. Central tendency ini cenderung kepada kalau penilai melakukan pengisian seperti dari 1 sampai 10 kita hanya isi 5. Jadi kita ambil nilai hanya tengah-tengah saja karena pengen bermain aman. Jadi misalnya kita dari 1 sampai 5 hanya ambil 3 semuanya, atau 1 sampai 10 hanya nilai 5 semuanya. Nah, karena itu biasanya orang kalau di suatu perusahaan menggunakan sistem angka kurang cocok ya, jadi kita menggunakan sistem rating, contohnya dari yang baru tadi. Lalu ada leniency or strictness. Nah, ini berkebalikan dengan central tendency yang tadi. Kalau leniency or strictness, dia menilai benar-benar rendah ataupun benar-benar tinggi. Nah, kita bisa melihat misalnya dari karyawan tersebut dia terlalu, ini udah kelihatan nih kalau misalnya karyawannya jelek performance-nya, jadinya dia pukul rata istilahnya angka 1 semua. Atau dia melihat ini performance-nya udah bagus karyawannya, dia pukul rata semuanya 10 atau semuanya 5. Padahal harusnya nggak boleh karena kita kan ingin mengefektifkan setiap spesifik dari kemampuan karyawan tersebut. Lalu yang kelima ada recency effects. Kalau recency effects ini, biasa dibutuhkan karena perbuatan
dari karyawan-karyawan baru yang memberikan efek penilaian jadi sama rata selama setahun ini. Jadi misalnya penilaiannya dia lakukan pada akhir tahun. Nah, pas akhir tahun karyawan ini melakukan goals yang besar-besaran dan bisa menembus angka yang bagus, padahal bulan-bulan sebelumnya dia tidak memenuhi goal tersebut. Nah, penilai ini melakukan kesalahan dengan memutuskan dia melakukan penilaian setahun ke belakang secara bagus terus-menerus, padahal harusnya dilakukan secara day to day atau month to month, harusnya bagus dilakukan secara terpisah, nggak boleh di buku rata. Lalu yang terakhir itu bias. Kalau bias itu biasanya penyebabnya ada banyak, tapi biasanya ada satu studi yang menyatakan bahwa biasanya bias ini terjadi karena perilaku dari penilainya tersebut, bisa secara karena emang dia ngantuk ngisinya, jadinya dia pengennya cepat selesai aja, jadi dia asal-asal isi, atau karena dia dekat dengan karyawannya, jadi dia yang pengen isinya yang bagus-bagus, atau misalnya karyawannya ada yang pengen dinaikin nih, jadi jabatannya naik atau gajinya naik, jadi dia isinya asal-asal yang bagus aja. Itu yang nggak boleh. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan bahwa bagaimana sih guidelines for effective appraisal oleh Sajidah. Terima kasih Keiza. Selamat malam semua. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait guidelines for effective appraisal atau pedoman penilaian kinerja yang efektif. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya Keiza, proses penilaian kinerja memiliki masalah-masalah yang potensial untuk terjadi. Untuk itu, guidelines ini ada agar kita dapat menghadapi dan meminimalisir resiko terjadinya masalah-masalah tersebut. Nah, berikut cara-caranya. Pertama, ketahui masalah penilaian kinerja yang terjadi. Tanpa memahami dan mengantisipasi terjadinya masalah, maka masalah penilaian kinerja akan lebih rentan terjadi. Kedua, gunakanlah alat penilaian kinerja yang tepat, karena setiap alat penilaian ini memiliki pros and cons atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita perlu menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan instansi atau organisasi. Ketiga, dengan menyimpan keep a diary atau dengan menyimpan data catatan rutin, kita bisa memiliki informasi yang lebih komprehensif tentang kejadian-kejadian kritikal yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga bisa kita pelajari untuk mengurangi resiko terulangnya kembali masalah yang sama. Keempat, kesepakatan rencana atau agreement on plan. Tujuan penilaian kinerja seharusnya ada untuk memperbaiki kinerja yang kurang memuaskan di masa depan. Jadi, produk akhir penilaian kinerja itu seharusnya adalah rencana tentang bagaimana pegawai bisa memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya adalah ensure fairness, atau kita harus memastikan keadilan. Kita harus memastikan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan telah dilaksanakan secara adil. Seperti apa yang dimaksud adil? Misalnya ada standar pegawai yang jelas diketahui, baik dari pemberi kerja maupun bagi pekerja sendiri. Sehingga pegawai memahami basis penilaian kinerja mereka, dan penilaian pun bisa dilakukan secara objektif dan adil. Terakhir adalah penilaian kinerja dan hukum. Nah, salah satu cara termudah bagi pemberi kerja tersangkut kasus hukum adalah dengan melakukan penilaian kinerja yang tidak adil. Kalau contoh di buku dijelaskan contoh kasus penilaian kinerja buruk yang tidak adil hanya diberikan kepada pegawai dengan etnis tertentu. Nah, hal ini pun dibawa sampai pengadilan dan terbukti ilegal karena penilaian yang dilakukan secara subjektif dan tidak berdasarkan standar-standar kinerja yang benar atau baik. Next. Nah, ini contoh dari keuntungan dan kekurangan dari beberapa jenis alat penilaian. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut sendiri. Yang ini sudah dijelaskan, alat-alat penilaian kinerja ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara melaksanakan wawancara penilaian kinerja yang efektif. Next. Bagaimana sih melaksanakannya? Pertama, kita bisa lakukan dengan berbicara di dalam interview itu dengan data objektif pekerja. Contohnya bisa seperti daftar hadir, data kualitas, serta data order yang telah diproses.
Jadi bukan berdasarkan subjektivitas. Kedua, don't get personal. Contohnya bagaimana? Jangan bilang ke pegawai, kamu lambat banget sih bikin laporan itu. Sebaiknya coba bandingkan dengan standar kinerja yang telah ada. Contohnya, laporan ini harusnya sudah selesai dalam 10 hari sesuai dengan SOP kita. Kemudian jangan membandingkan juga kinerja antar pekerja dengan pekerja satu antara pekerja satu dengan pekerja lain, karena tiap pekerja itu memiliki kemampuannya masing-masing. Ketiga, berikan kesempatan bagi subordinate atau interviewee itu kesempatan untuk bicara. Jadi bisa dilakukan dengan memberikan open-ended question, seperti misalnya pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas. Dan pastikan juga interviewee itu tahu bahwa kita mendengarkan pendapat mereka dengan menjaga eye contact ataupun menjawab seperti iya, baik, selanjutnya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah dapatkan agreement atau perjanjian kesepakatan. Pastikan pegawai yang diwawancara itu tahu secara spesifik apa yang telah dia lakukan dengan benar dan apa yang salah, sehingga bisa diperbaiki lagi ke depannya. Bisa juga dengan membuat action plan dengan target maupun tanggal. Selain itu, subordinate atau bawahan yang kita interview akan memilih untuk di dalam interview itu tidak merasa terancam selama wawancara. Kedua, punya kesempatan untuk mempresent ide-ide dan perasaan mereka. Dan ketiga adalah mereka berharap memiliki supervisor yang helpful dan konstruktif dalam pelaksanaan interview itu. Next. Tipe dari wawancara penilaian kinerja. Nah, ini ada yang pertama adalah satisfactory promotable. Ini ketika performance kinerja pegawai itu memuaskan dan ada kesempatan untuk promosi. Nah, di sini tujuannya itu bisa mendiskusikan tentang rencana ke depan karir pegawai tersebut untuk dikembangkan dalam professional development plan. Yang kedua, ada jenis interview yang satisfactory not promotable. Jadi biasanya kinerja pegawai ini memuaskan, tapi tujuannya bukan untuk memberikan promosi. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga performance pegawai tersebut tetap baik. Ketiga, ada unsatisfactory but correctable. Ini ketika kinerja pegawai itu tidak memuaskan, tapi masih bisa diperbaiki. Nah, biasanya itu interviewnya itu berisi tentang action plan, bagaimana cara memperbaiki kinerja ke depannya. Yang terakhir, unsatisfactory not correctable, biasanya interview ini bisa di-skip. Jadi pemberi kerja bisa memilih untuk mentoleransi kinerja yang kurang baik tersebut atau langsung memecat pegawai tersebut. Next. Nah, bagaimana sih cara menangani subordinate atau bawahan yang defensif ketika dilakukan wawancara penilaian kinerja? Pertama, kita harus menyadari dulu bahwa perilaku defensif di dalam wawancara penilaian kinerja itu adalah hal yang normal. Sehingga kita tidak perlu menyerang defense atau pembelaan dari orang yang kita wawancarai tersebut. Jadi biarkan mereka bicara dan kita tidak perlu memberikan action secara langsung. Berikan waktu yang cukup sehingga reaksi pekerja tersebut bisa lebih rasional dalam waktu yang tepat. Kemudian kita harus menyadari juga limitasi-limitasi kita sebagai supervisor. Tidak perlu mencoba sebagai psikolog jika memang bukan seorang psikolog. Artinya, kita tidak perlu memberikan solusi atas masalah pegawai kita. Apalagi jika masalah yang dihadapi itu adalah masalah-masalah personal. Kita bisa mencoba memahami permasalahan yang terjadi, tapi kita tidak perlu memberikan solusi secara spesifik. Next. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengkritik subordinate atau bawahan. Yaitu pertama, harus dengan sikap atau cara yang baik. Kemudian sebaiknya dilakukan secara private, dan apa yang disampaikan sebaiknya juga disusun secara konstruktif. Dan kritik itu seharusnya itu objektif serta free of personal bias. Jadi sebaiknya tidak menyampaikan kritik yang berisi hal-hal subjektif seperti itu. Nah, selanjutnya
how to handle a formal written warning atau peringatan formal tertulis. Nah, di dalam peringatan formal tertulis ini harus mengidentifikasi standar-standar pegawai itu. Jadi harus dijelaskan kembali tentang bahwa pegawai tersebut itu sudah aware tentang standar yang ada di dalam perusahaan. Kedua, kita harus menspesifikasi, jadi jangan secara broad, tapi harus spesifik, apa kekurangan pegawai tersebut terhadap standar yang ada. Terus ketiga, tunjukkan kepada pegawai kesempatan untuk memperbaiki kinerja mereka. Yang terakhir adalah realistic appraisal. Di situ tertulis quote, that is cruel to tell someone who is doing mediocre job that their work is satisfactory. Apa artinya? Artinya, hal itu adalah hal yang sangat kejam untuk mengatakan pekerjaan seseorang yang biasa-biasa saja adalah pekerjaan yang memuaskan. Jadi, sangat penting untuk memberikan penilaian kinerja yang realistis. Apabila memang ada yang perlu diperbaiki, langsung katakan saja ada yang perlu diperbaiki, sehingga performa mereka pun bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian. Terima kasih. Oke, terima kasih Sajidah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang performance management. Di sini ada performance management versus performance appraisal. Jadi, performance management dan performance appraisal ini adalah dua hal yang berhubungan dalam peningkatan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Jadi, apa aja sih perbedaan dari performance management dan performance appraisal? Next. Di sini ada 3 hal utama yang membedakan performance management dengan performance appraisal. Yang pertama yaitu performance management tidak hanya bertemu dengan bawahan 1 atau 2 kali dalam setahun untuk meninjau kinerja karyawannya, melainkan bisa jadi harian, mingguan, atau bulanan untuk memastikan peningkatan kinerja karyawan yang berkelanjutan. Sedangkan performance appraisal itu berlangsung secara berkala, baik 3 bulan sekali, atau 4 bulan, atau 5 bulan, atau bahkan setahun sekali, tergantung sama kebijakan perusahaannya. Kemudian yang kedua, yaitu performance management selalu diarahkan pada goals perusahaan. Jadi membandingkan kinerja dari karyawan atau tim yang bertujuan untuk mencapai goals perusahaan. Sedangkan untuk performance appraisal bertujuan untuk mendorong kinerja karyawan, mengembangkan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, yaitu performance management mengevaluasi ulang secara terus-menerus, dan bila perlu, performance management bisa mengubah bagaimana cara karyawan dan tim dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Next. Kemudian ada performance management 6 basic element. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan tujuan perusahaan, kemudian mengimplementasikan ke dalam tujuan departemen, tim, atau ke individu dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menyelaraskan tujuan, mengubah metode yang memungkinkan manajer dan karyawan untuk melihat hubungan antara tujuan karyawan, tujuan departemen, dan tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada menggunakan sistem yang terkomputerisasi untuk mengukur, kemudian bisa meng-email progress dan exception report berdasarkan progres karyawan tersebut dalam memenuhi goals kinerjanya. Kemudian yang keempat ada feedback yang berkelanjutan. Bisa dalam bentuk face to face atau feedback yang terkomputerisasi. Yang kelima ada
pelatihan dan dukungan pengembangan karyawan harus menjadi bagian integral dari proses feedback. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan untuk menjaga kinerja karyawan dalam mencapai tujuan tetap pada jalurnya. Next. Kemudian, using information technology to support performance management. Penggunaan teknologi informasi ini memungkinkan manajemen untuk mengotomatiskan performance management dan memantau serta mengkoreksi penyimpangan secara real time. Di sini ada 4 proses penggunaan teknologi informasi. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan finansial dan non-finansial untuk setiap aktivitas tim. Mulai dari aktivitas tim hingga tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menginformasikan ke semua karyawan tentang tujuan mereka. Yang ketiga, menggunakan software yang dapat memonitor dan memulai kinerja setiap menggunakan software yang dapat memonitor dan menilai kinerja setiap tim dan karyawan. Dan yang keempat, yaitu mengambil tindakan korektif sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Next. Ada talent management practice and employee appraisal. Ini ada 5 praktik yang membedakan talent management dari sekadar merekrut, memilih, melatih, menilai, dan membayar karyawannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi profil tenaga kerja. Jadi mulai dari kompetensinya, kemudian pengetahuan, sifat dan pengalaman yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, memikirkan semua tugas yang diperlukan untuk mengelola bakat perusahaan. Kemudian yang ketiga ada secara konsisten menggunakan profil yang sama untuk merumuskan rencana rekrutmen karyawan. Seperti dalam membuat pelatihan, seleksi, penilaian, dan keputusan pembayaran. Kemudian yang keempat, secara aktif mengelola perekrutan, seleksi, pengembangan, dan penghargaan karyawan. Kemudian yang kelima, mengintegrasikan aktivitas talent management. Next. Ada appraising and actively managing employees. Di penilaian kinerja secara tradisional memiliki peran yang dapat diprediksi. Ketika manajer membuat keputusan kenaikan gaji dan jabatan. Dengan pengecualian karyawan fast track yang terpilih. Manajer biasanya mengalokasikan sumber daya seperti kompensasi dan peluang pengembangan karyawan baik secara keseluruhan atau berdasarkan dari peringkat penilaian karyawannya. Next. Ada how to segment employees. Di sini ada Accenture Strategic Role Assessment Metric. Kalau di buku ada contohnya, yaitu ada perusahaan teknik kimia yang merancang alat pengendali polusi yang canggih. Di sini ada experience engineer. Kalau di buku itu masuknya ke mission critical. Kemudian ada engineer trainee yang masuk dalam kategori core. Kemudian ada sales, accounting, dan HR yang masuk ke dalam
kategori necessary. Dan terakhir, ada outsource employee yang masuk ke dalam kategori non-esensial. Jadi di sini dijelaskan misalnya ada experience engineer yang masuk ke dalam mission critical, misalnya dia performance-nya masuk ke kategori eksepsional. Di sini perusahaan akan provide additional rewards, jadi dikasih reward tambahan dan experience, kemudian provide dari development opportunities untuk baik secara individu maupun organisasi. Kemudian misalnya dalam value to organization tadi, engineer trainer masuk ke dalam core, bila performance-nya sekarang masuk ke dalam average, kemudian perusahaan akan memprovide dan mempersiapkan engineer trainer tadi untuk masuk ke dalam mission critical. Kemudian ada sales, accounting, dan HR yang masuk ke tabel necessary. Misalnya dia performance-nya masuk ke tabel average, maka biasanya perusahaan akan memprovide ada additional training dan performance management attention untuk mengimprove motivasi dan performance-nya, atau biasanya dipindah ke roles ke yang core. Kemudian yang terakhir ada outsource employee yang masuk ke dalam kategori non-essential. Misal performance-nya lagi masuk dalam kategori low, maka biasanya pegawai outsource ini biasanya akan dilepas atau enggak dicari pegawai yang lainnya. Next. Kemudian ada segmenting and actively managing employees in practice. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu grup Kompas mengidentifikasi pegawai yang berkinerja terbaik. Kemudian mereka menilai untuk jenjang karir ke depannya dan apakah ada potensi dari leadership-nya. Kemudian ada Tesco, yaitu mengelompokkan karyawan sesuai dengan tujuan pribadi dan profesional untuk berkomunikasi dan memotivasi karyawan dengan lebih baik. Yang ketiga ada McKinsey & Co, yaitu dia merekomendasikan untuk membatasi investasi mereka sebesar 10 atau 20% pada grup dengan high potential group dari staff manajerial ataupun staff profesional mereka. Kemudian ada Unilever yang memasukkan 15% karyawannya per tingkat manajemen ke dalam daftar karyawan yang berpotensi besar setiap tahun untuk pindah ke tingkat manajemen berikutnya dalam 5 tahun. Kemudian yang terakhir ada Shell dari Cina yang menunjuk career steward untuk secara rutin bertemu dengan
emerging leaders. Kemudian mereka mulai menilai tingkat keterlibatan mereka. Terus membantu menerapkan mereka, membantu menetapkan dari ekspektasi karir yang realistis dan memastikan mereka mendapat peluang pengembangan yang tepat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi mungkin sampai jam 9 ya, kalau ada yang belum terjawab, nanti kita lanjutkan diskusinya di grup. Ayo, ada yang mau nanya? Jadi hari ini kita membahas cukup detail ya mengenai performance appraisal dan performance management. Tadi sudah dijelaskan apa bedanya ya appraisalnya sama manajemen. Jadi kemudian dijelaskan juga mengenai teknisnya, detail secara teknisnya, dan instrumennya juga beberapa tadi sudah disampaikan. Nah, dari berbagai metode yang disampaikan tadi, itu sebenarnya bukan, manajemen itu bebas saja untuk memilih. Jadi tidak harus hanya satu metode, tidak. Jadi manajemen bisa mengkombinasikan beberapa metode untuk bisa mengcapture performance secara komprehensif dan adil. Jadi misalnya di awal pakai MBO, Management by Objective, kemudian dalam perjalanannya pakai critical incident, selain critical incident juga nanti disatukan juga dengan graphic rating scale. Kemudian setelah akhir periode mereka juga buat force rank atau pair comparison dan seterusnya. Dan ini juga masih berkembang ya, mungkin dikaitkan dengan teknologi. Kalau dulu dilakukan manual dan agak susah sehingga hanya bisa dilakukan untuk periode yang lama, misalnya setahun sekali atau 6 bulan sekali. Kalau sekarang teknisnya bisa dibantu oleh sistem, jadi lebih memudahkan untuk pelaksanaannya. Nah, performance appraisal yang sekarang ini lebih banyak berimplikasi juga ke arah budget. Karena kalau udah ngukur kinerja, pasti dikaitkan dengan imbalan atau kompensasinya apa sih. Seperti itu. Kemudian performance juga tadi dikaitkan, udah disebutin nggak sih, saya agak lupa. Dikaitkan dengan keputusan-keputusan manajemen. Misalnya ini seseorang mau dipromosikan atau tidak, ini orang mau disekolahin atau tidak sama perusahaan. Gitu. Itu salah satu penggunaannya. Kemudian penggunaan yang lain berkaitan dengan karir, misalnya naik pangkat atau rotasi mutasi gitu ya. Apalagi dikaitkan juga dengan training and development. Jadi kalau performance-nya jelek dan tujuannya adalah untuk memperbaiki produktivitas, itu juga bisa dengan training. Tapi bisa juga kita ngelihatnya dari sisi yang positif. Kalau orang kinerjanya bagus, dapat reward-nya berupa training and development atau sekolah. Dan ini topik yang sangat menarik. Nge-link ke berbagai sistem SDM yang lain.
Itu yang pertama. Yang kedua juga challenging karena ini bisa juga menyangkut bagaimana kita mengukur sesuatu yang berdampak terhadap nasib orang dan kesejahteraan orang. Jadi kalau merancangnya tidak dengan pertimbangan yang baik, bisa menimbulkan keresahan atau gejolak dalam tahap implementasinya. Gitu. Yang paling mudah itu kalau misalnya instrumen yang kita kembangkan, metode yang kita pilih itu tidak mampu membedakan antara yang perform baik dengan yang underperform. Itu bisa ada masalah keadilan dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin itu rangkuman dari saya sih, tambahan sedikit ya, highlight sedikit. Karena tadi cukup baik ya, presentasinya lumayan detail. Tapi tetap kalian harus baca bukunya. Kemudian tadi juga ada contoh-contohnya. Untuk yang sudah kerja bisa melihat contoh performance appraisal di tempat kerja masing-masing. Tapi kayaknya kalian semuanya itu ya di kementerian ya, banyak nggak sih? Kebanyakan orang Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau pemerintah itu sangat standar ya, normatif penilaiannya. Kemudian penilaiannya normatif. Yang jelas yang underperform masih aman, tapi kalau yang bagus-bagus malah agak kurang terapresiasi. Kebanyakan gitu yang bagus, jadi range-nya sedikit antara yang bagus dengan yang kurang bagus, hampir tidak terlalu menonjol bedanya. Nah itu bisa berdampak terhadap motivasi kalau itu terjadi. Jadi motivasi orang untuk bekerja dengan baik agak terbiaskan kalau sistem yang ada tidak bisa membedakan yang perform dan tidak perform. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Gimana yang presentasi? Ada yang mau ditambahkan? Kalau ada pertanyaan sepertinya cukup, Bu. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, jadi pertanyaan dibuka offline di WA group sampai hari Jumat. Nanti dijawabnya hari Sabtu ya. Jadi masih boleh ada pertanyaan sampai hari Jumat lah. Nanti kita diskusikan. Jadi nanti yang jawab juga tidak harus kelompok yang presentasi. Kalau yang lain mau jawab pun oke aja. Gini tuh ya. Oke, kalau gitu untuk sesi ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Harus nyicil belajar ya, karena sedikit lagi apa sih namanya? UTS. Sedikit lagi UTS. Jadi teman-teman yang sudah presentasi tolong di-share lagi PowerPoint-nya, mungkin bisa dimanfaatkan sama yang lain. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya leave meeting. Kalau masih mau menggunakan room ini, nggak apa-apa. Maksudnya sudah dioper ke Mas Ma'ruf. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibunya. Makasih, Bu. Ibunya udah keluar. Ya, makasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Mohon maaf, guys. Aduh.